Hai bro, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi. Kali ini gua mau bawain cerita yang gimana ya? Agak serem pokoknya. Gimana enggak? Coba lu bayangin, lu kesurupan ketempelan bertahun-tahun dan jinnya nggak mau pergi. Penasaran? Ini dia. Ini adalah cerita menyeramkan yang terjadi di daerah Jawa Timur, Trenggalek, di mana ada seorang wanita yang bernama Ayu. Dia ini ketempelan, kerasukan dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan jinnya ini gak mau keluar, diusir pun juga gak bisa loh. Ih, gua merinding banget cok ceritain ini ke kalian. Karena gua gak bisa bayangin loh, gimana rasanya bertahun-tahun dirasukin sama jin mbah-mbah. Ngebayangin aja udah ngeri loh. Dan ya karena nggak bisa diusir, jadi si Ayu ini terpaksa harus menjalani hidup berdampingan selamanya dengan jin ini. Emang gimana sih bang ceritanya? Tenang. Dari awal kejadian sampai keadaannya sekarang bakal gua ceritain. Awal mula kejadian ini terjadi pada tahun 2011, di mana Ayu dan teman-temannya ini ada proyek membuat film dokumenter, ya sejenis film-film pendek gitulah. Jadi dia datang sama teman-temannya, ada yang namanya Keisha dan juga kru-kru film dokumenter lainnya. Kemudian datanglah mereka ke sebuah tempat yang namanya Watu Kandang, Trenggalek. Ada sebuah sungai-sungai gitu loh. Kemudian dia dan teman-temannya bikin tari-tarian segala macam, direkam, proyek dijalankan. Tapi di tengah perjalanan ada kru dengan sembrononya ngambil batu di kali tersebut. Kok bisa loh iseng ngambil batu cuy? Padahal tahu kan kalau di Indonesia itu masih banyak mistisnya. Ya udah akhirnya Ayu pun ketempelan dan akhirnya proyek film dokumenter pun dibatalkan. Terus ya karena dikira ini cuma ketempelan biasa, ya udahlah, ditangani seperti biasanya, dikeluarin, udah dipikir selesai masalahnya. Yang nggak tahu nih bro, yang nggak tahu ternyata jin yang udah dikeluarin tadi ini ikut sama si Ayu. Dia nempel lagi sama si Ayu, dan apalagi yang lu harapin, si Ayu jadi sering kerasukan. Dia sering nyinden-nyinden, nari-nari nggak jelas gitu. Dan ya apa solusinya? Si Ayu dan keluarganya memutuskan untuk mencari orang pinter. Nah, orang pinter ini melakukan segala macam mediasi ke jin ini untuk mengambil jalan tengahnya ini gimana loh. Nah, dari mediasi ini dijelaskan awal mula perkaranya ini karena ada kru film tadi yang ngambil batu di sungai. Beberapa hari kemudian, Ayu yang waktu itu masih sekolah di SMA Negeri 2 Trenggalek mengalami kesurupan lagi. Dan bahkan kesurupannya ini lebih dahsyat bro. Jadi satu sekolahan ini terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Ya, kesurupan ini dilakukan sama jin yang sama. Dan gara-gara ini ya dipanggil lagi tuh paranormal, dilakukan mediasi lagi. Tapi ya gimana? Nggak ketemu jalan tengahnya. Waktu berlanjut, Ayu kemudian kuliah di Surabaya di Universitas Wijaya Kusuma. Di saat perjalanan kuliah waktu ospek, si Ayu ini kesurupan lagi bro. Sebelum kesurupan, Ayu ini katanya mendengar suara karawitan, suara sinden-sinden. Dan ya setelah itu dia black out, pingsan nggak sadar lagi. Terus teman-temannya kan usaha ya buat nyadarin dia. Setelah dia sadar, teman-temannya ini ngomong kalau si Ayu tadi nyanyi-nyanyi, nyinden-nyinden. Padahal kan si Ayu sedang pingsan gitu, dia black out. Dan otomatis dia kan nggak ngerasa kalau dia ini nyinden. Atas kejadian ini akhirnya Ayu mungkin kan berpikir ya, kayaknya ini bukan masalah mistis deh. Jadi dia mencoba mencari psikiater, coba obat-obat gitu. Tapi ya gak mempan. Dan ya udah dia masih ketempelan dan juga sering kesurupan. Karena jin ini dirasa udah sangat ganggu ya. Akhirnya si Ayu ini cari orang pinter atau dukun lagi. Nah dari sinilah kemudian ada perjanjian yang disepakati oleh Ayu dan si jin.
kesepakatan ini isinya si Jin nggak mau keluar dari tubuhnya Ayu, tapi Ayu ini bisa ngontrol tubuhnya sendiri, jadi nggak bakalan tiba-tiba kesurupan lagi tanpa kemauan dia. Ya lumayan ya. Dan ya akhirnya Jin Mbah ini, Mbah Sarinten namanya, dia bakalan menemani si Ayu sampai seumur hidupnya. Si Jin ini sampai sekarang masih ada di tubuh Ayu. Bahkan ketika Ayu akan menikah dengan seorang lelaki, si Jinnya ini datang masuk ke tubuh Ayu untuk memberi wejangan ke calon suaminya. Kowe sing jarene tresno karo bocah iki tenanan opo ora? Bayangin tuh, kalau lu calon suaminya terus dapat wejangan dari Jin, ngeri kan? Nah, menariknya, cerita nyata menyeramkan ini bakal dijadiin film dengan judul Sinden Gaib. Untuk kalian yang mau nonton trailernya, bisa langsung cari aja di YouTube ya. Gimana bro? Cuma gara-gara ngambil batu di kali tanpa izin, konsekuensinya jadi panjang gini ya. Kalau kalian kira-kira sanggup nggak seumur hidup ada yang nemanin, tapi Jin? Jancuk. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bye.